Kemuning mengira semua telah berakhir, tapi gelap justru baru dimulai. Tanpa berlama-lama inilah episode 2. Pagi menyingsing dengan malu-malu. Cahaya matahari pertama menyentuh puing-puing terminal yang hangus terbakar, menyinari sisa-sisa kendaraan yang ringsek dan bangunan yang setengah runtuh. Aroma asap dan tanah hangus masih menggantung di udara. Namun untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, burung-burung terdengar kembali berkicau. Rere duduk di tangga pos, memeluk lututnya, wajahnya kotor namun matanya menyimpan cahaya kecil. Ia menatap langit, lalu menatap tubuh Kemuning yang terbaring lemas di dipan darurat yang dibuat para sopir dari bangku angkot. Kemuning tidak sadarkan diri. Tubuhnya penuh luka lebam dan goresan, sebagian hangus oleh energi buto yang sempat menembus perlindungan leluhur. Namun wajahnya tenang, seperti seseorang yang sudah menyelesaikan tugasnya. Di sampingnya, Pak Guno duduk bersila, membaca doa-doa kuno dengan pelan, berusaha menenangkan roh-roh pangkal tembaga yang sempat turun ke dunia dan kini harus kembali. Ia belum pergi, katanya lirih saat Rere bertanya. Tapi jiwanya sedang jauh, di tempat para penjaga bertanya, apakah layak seorang manusia melawan kutukan. Di antara reruntuhan, para sopir dan warga mulai berdatangan, menyusuri puing-puing untuk mencari tanda kehidupan. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, hanya mendengar ledakan, cahaya aneh, dan raungan dari langit. Namun saat melihat tubuh Kemuning dan melihat bagaimana langit bersih kembali, mereka mulai mengerti, seseorang telah menahan kegelapan itu agar tidak melahap mereka semua. Bisik-bisik mulai menyebar, itu janda yang lawan preman, dia bukan manusia biasa, dia penyelamat kita. Beberapa orang mulai menangis, bukan karena takut, tapi karena lega. Di sudut terminal, Pak Gito, sopir tua yang pernah dipukuli preman, menyeka matanya dengan ujung sarung. Saya kira orang seperti dia cuma ada di cerita pewayangan, bisiknya pada teman di sebelahnya. Tapi kali ini, cerita itu berdarah, bernapas, dan menyelamatkan mereka dengan tubuhnya sendiri. Sementara itu, jauh di bawah reruntuhan tempat Bayan ditelan bumi, tanah masih terasa hangat. Ada desiran pelan, suara akar-akar yang bergerak, dan sekelebat bayangan samar melintas. Tidak semua kutukan pergi dengan tenang. Kadang, yang tertelan hanya tidur, menunggu kesempatan kedua. Tapi untuk saat ini, dunia manusia diberi jeda. Hanya mereka yang peka, seperti Pak Guno, yang bisa merasakan bahwa belum semuanya usai. Menjelang siang, Kemuning terbangun. Matanya perlahan terbuka, menatap langit yang biru terang. Nafasnya berat, tapi dalam. Rere segera menggenggam tangannya, tersenyum lebar meski air matanya jatuh. Bak, kita menang, kan? Kemuning menoleh pelan, menatap gadis kecil itu, dan hanya menjawab dengan satu anggukan. Tapi di matanya, ada luka mendalam yang tak bisa diobati hanya dengan kemenangan. Ia mencoba bangkit, dibantu Rere dan Pak Guno. Terminal itu kini milik mereka kembali, tapi sesuatu telah berubah selamanya. Orang-orang mulai mendekat, membawa air, makanan, dan pelukan. Tapi Kemuning hanya menatap ke tanah, lalu ke langit. Ia tahu, kedamaian bukanlah akhir, melainkan istirahat. Karena selama dunia masih menyimpan ketamakan dan rasa takut, kegelapan akan selalu mencari jalan pulang. Dan meski tubuhnya lelah, jiwanya tetap bersiap. Karena menjadi penjaga bukanlah pilihan, itu adalah warisan. 3 hari telah berlalu sejak malam terminal dilahap api dan cahaya. Terminal Jombang perlahan kembali berdenyut, meski nadinya masih lemah. Para sopir mulai membersihkan puing-puing, membetulkan bangku setoran, dan memasang terpal untuk berteduh. Namun di balik semua itu, ada rasa segan yang belum hilang. Setiap kali Kemuning melangkah, orang-orang menunduk, bukan karena takut, tapi karena hormat yang belum mereka pahami sepenuhnya. Ia bukan lagi sekadar janda sopir truk. Ia telah menjadi penjaga sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Kemuning sendiri merasa terasing dalam tubuhnya. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi-mimpi aneh, suara perempuan-perempuan tua yang bernyanyi dalam bahasa yang tak ia mengerti,
bayangan Bayu yang tersenyum tapi perlahan berubah menjadi abu. Tubuhnya sembuh cepat, lebih cepat dari manusia biasa, tanda bahwa warisan pangkal tembaga kini benar-benar telah menyatu dengan darah dan nadinya. Namun di balik kekuatan itu, ada rasa kosong yang mulai tumbuh. Ia telah kehilangan bagian dari kemanusiaannya, dan tak yakin apakah bisa mendapatkannya kembali. Rere menemaninya sepanjang hari, seperti bayangan kecil yang selalu ada. Kadang mereka duduk diam di pinggir lapangan terminal yang setengah gersang, hanya menatap truk dan angkot yang lalu lalang. Suatu sore, Rere menggambar sosok Kemuning dengan kapur di dinding terminal, selendang melambai, mata tajam, dan tusuk konde bersinar. "Mereka bilang Mbak itu pahlawan," ujar Rere sambil menatap hasil karyanya. Kemuning hanya tersenyum tipis, lalu menjawab lirih, "Aku cuma perempuan yang kehilangan terlalu banyak dan tak ingin orang lain merasakannya juga." Di pos penjagaan, Pak Guno merangkai rajah baru untuk menguatkan pagar spiritual terminal. Ia tahu, meski Buto telah tumbang dan Bayan telah ditelan bumi, masih ada sisa energi gelap yang belum sepenuhnya musnah. Beberapa malam, ia melihat bayangan melintas di kaca spion angkot kosong. Kadang terdengar suara langkah kaki berat di atap terminal. Hanya sesaat, tapi cukup membuatnya waspada. "Yang dibangkitkan dengan darah, takkan pergi tanpa tumpahan darah lain," bisiknya suatu malam kepada Kemuning. Di luar Jombang, kabar tentang janda penjaga terminal mulai menyebar. Di forum-forum supir, di warung-warung pinggir jalan raya, bahkan hingga ke terminal-terminal kecil di Tuban dan Blitar. Ada yang menganggapnya legenda baru, ada pula yang datang diam-diam hanya untuk melihat wajah Kemuning. Tapi perempuan itu tak ingin menjadi tokoh dalam cerita. Ia hanya ingin tenang, menjalani hari, menjaga tempat yang telah merebut suaminya, dan memberinya tujuan baru. Suatu malam, saat hujan rintik turun, seorang perempuan tua datang ke terminal. Wajahnya asing, tapi matanya menyimpan sesuatu yang akrab. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Nini, penjaga terakhir dari simpul tua pangkal tembaga yang dahulu tersebar di tanah Jawa. Ia menatap Kemuning lama, lalu berkata pelan, "Kau adalah warisan yang hidup. Tapi warisan tak hanya untuk disimpan, ia harus diteruskan, atau akan menjadi beban." Mbah Nini lalu menyerahkan sebuah gulungan kain merah tua yang berisi mantra dan peta kuno. Masih ada simpul yang belum tertutup, dan jika ia terbuka, Kemuning menatap gulungan itu dengan tangan gemetar. Ia pikir perjuangannya telah selesai. Ia salah. Dunia ini menyimpan terlalu banyak lubang, dan ia kini adalah salah satu penambalnya. Di balik luka-luka yang belum sembuh, ia harus memilih, bertahan dalam damai yang rapuh, atau berjalan lagi ke dalam kegelapan yang lebih dalam, demi mereka yang belum tahu sedang dalam bahaya. Dan saat malam menutup langit Jombang, mata Kemuning kembali menyala. Bukan karena kutukan, tapi karena warisan telah memilihnya sepenuhnya. Subuh belum sepenuhnya merekah ketika Kemuning berdiri di pinggir jalan antar kota, mengenakan jaket lusuh peninggalan almarhum Bayu dan menyampirkan tas kain berisi gulungan tua di punggungnya. Terminal Jombang masih tidur, namun hatinya sudah gelisah sejak semalam. Mbah Nini telah menunjukkan peta yang menandai titik simpul gelap selanjutnya, sebuah dusun terpencil di selatan Blitar bernama Karangpandan, yang dikenal masyarakat sekitar sebagai tanah bisu, tempat di mana suara hilang dan bayangan bergerak tanpa tubuh. Perjalanan harus segera dimulai, sebab simpul itu, kata Mbah Nini, telah mulai terbuka sendiri, seolah memanggil sesuatu dari masa lalu. Rere menangis diam-diam di bawah pohon terminal, memeluk erat boneka kecil yang dulu diberi oleh Kemuning. "Aku nggak mau Mbak pergi sendiri," katanya pelan. Kemuning berlutut, memeluk gadis kecil itu erat. "Aku janji akan kembali, dan saat kembali, dunia akan lebih aman untuk anak-anak seperti kamu." Ia tahu ini bukan janji ringan, tapi ia tak bisa membawa Rere ke tempat yang penuh misteri dan kemungkinan maut. Pak Guno berdiri di dekat pos, matanya tajam namun menyimpan doa dalam diam. "Kalau kau butuh bantuan, aku akan datang,"
meski lewat mimpi, katanya lirih. Perjalanan ke Karangpandan bukan hal mudah. Jalanan sempit dan penuh kelokan tajam. Udara berubah dingin saat mendekati perbukitan. Kemuning mengendarai sepeda motor bekas peninggalan Bayu yang masih bisa hidup meski hanya dengan satu tarikan napas. Setiap tikungan seperti membuka pintu menuju dunia yang lebih tua, pohon-pohon semakin rapat, langit semakin redup, dan kabut seperti menempel di kulit. Di kejauhan, ia mulai melihat bangunan-bangunan tua beratap seng, berdiri miring seperti sedang menunggu sesuatu. Dusun itu sepi, terlalu sepi. Ketika ia menapakkan kaki di tanah Karangpandan, dunia tiba-tiba berubah hening. Burung tak bersuara, daun tak bergesek, udara seperti beku. Tak ada anak kecil, tak ada tawa, tak ada suara motor atau radio dari rumah. Seorang lelaki tua duduk di balai desa, tatapannya kosong. Ketika Kemuning menyapanya, lelaki itu hanya menunjuk ke arah timur, ke sebuah batu besar yang konon menjadi tempat pertama darah tumpah di desa itu, dan sejak itu, tak satu suara pun bisa benar-benar keluar. Kami, dijaga atau dikurung, kami pun tak tahu, kata lelaki itu dengan suara patah-patah, seperti menantang batas antara hidup dan arwah. Kemuning mengikuti arah yang ditunjukkan. Di balik batu besar yang disebut Watu Pusar Bumi, terdapat celah masuk ke gua sempit yang terasa berdenyut seperti jantung. Di dalamnya, suara-suara mulai terdengar, tapi bukan suara dunia nyata, suara tangis bayi, tawa perempuan, raungan harimau, semua berbaur dalam gema yang menyesakkan. Ia tahu, simpul gelap yang ia cari ada di dalam sana. Dan penjaganya bukan manusia. Dalam gelap, bayangan mulai muncul, menari-nari seperti kabut bercahaya merah. Sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang haus suara dan dendam. Gulungan kain merah di punggungnya mulai bergetar. Rajah-rajah di dalamnya memancarkan cahaya samar. Kemuning berdiri tegak, melepaskan tusuk kondenya dan menggenggamnya erat. Ia tahu, pertarungan kali ini tidak hanya soal kekuatan, tapi juga tentang keberanian menembus bisu, menghadapi luka yang tak pernah disuarakan. Suara dalam dirinya berkata, jika kau takut pada sunyi, maka gelap akan menjadikanmu miliknya. Dan dalam sunyi yang semakin menebal, Kemuning melangkah masuk, sekali lagi, sendirian, membawa warisan, luka, dan harapan bahwa dunia ini masih bisa diselamatkan. Langkah demi langkah Kemuning menuruni perut bumi. Gua itu sempit dan lembab, namun hawa di dalamnya membara, seperti ada napas purba yang menghembuskan panas dari balik dinding-dinding batu. Suara-suara ganjil masih terdengar, tangis bayi, desahan perempuan tua, dan tawa anak-anak, semuanya tidak nyata, tapi menembus langsung ke hati. Setiap gema seakan ingin merobek kewarasannya, menyeretnya ke dalam jurang trauma yang nyaris ia kubur dalam-dalam sejak kematian Bayu. Tiba di dalam rongga besar di jantung gua, Kemuning mendapati lingkaran batu berdarah di tengah ruangan. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan samar berdiri, tinggi, kurus, matanya tak punya cahaya, dan mulutnya menganga namun tak mengeluarkan suara. Mereka adalah suara wangsa, roh-roh bisu yang lahir dari manusia-manusia yang mati dalam kesakitan tanpa pernah didengar. Disinilah simpul gelap pangkal tembaga terbuka, tempat dendam dan luka yang tak terucap menjelma menjadi penjaga. Dan mereka menginginkan suara Kemuning sebagai tumbal baru. Ketika Kemuning melangkah mendekat, tanah bergetar. Suara-suara dalam kepalanya menjadi lebih jelas. Ia melihat wajah-wajah anak-anak yang dulu tak sempat ia selamatkan saat rumahnya terbakar bersama Bayu, perempuan-perempuan korban kekerasan yang ia temui dalam hidupnya sebagai ojek online, dan ibu-ibu yang kehilangan anak-anak mereka karena preman dan tirani. Mereka semua menjerit dalam diam, merentangkan tangan seolah meminta suara mereka dikembalikan. Kemuning jatuh berlutut, matanya panas. Kalian semua, kalian tidak dilupakan, bisiknya pelan. Tusuk kondenya bersinar. Gulungan rajah dari Mbah Nini terbuka sendiri, memancarkan aksara-aksara tua yang melayang di udara. Kemuning menggenggam tanah di hadapannya dan mulai membaca mantra dengan suara lirih.
Setiap suku kata yang ia ucapkan adalah perlawanan terhadap sunyi. Dan setiap kalimat yang keluar dari bibirnya membuat bayangan itu mengerang, membubung, lalu mendesis, seolah suara itu menyakitkan mereka. Tapi ia tak berhenti. Suaranya gemetar, namun penuh keyakinan. Aku adalah warisan yang mendengar. Aku adalah penjaga luka yang bersuara. Aku adalah kau, dan kau adalah aku. Mari kita sembuhkan dunia ini. Salah satu suara wangsa melompat, menyerang Kemuning dengan taring tak kasat mata, menyerang batinnya, bukan tubuhnya. Ia merasa tubuhnya membeku, dan mendengar kembali suara Bayu yang terakhir sebelum wafat, "Maafkan aku tak bisa pulang." Suara itu menusuk jantungnya. Namun Kemuning melawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pelukan batin. Ia mengingat kenangan indah, tertawa di atas motor, makan nasi bungkus di pos terminal, ciuman terakhir sebelum keberangkatan. "Bayu, aku tak akan pergi dari luka ini. Tapi aku juga tak akan dikalahkan olehnya." Suara wangsa mulai meleleh menjadi kabut putih. Suara-suara mulai berubah menjadi nada-nada lirih yang lembut, seperti nyanyian pengantar tidur. Gua mulai menghangat, bukan karena panas kutukan, tapi oleh cahaya penyembuhan. Simpul gelap di tengah lingkaran batu mulai tertutup, seperti luka yang dijahit dengan tenang. Tanah berhenti bergetar. Sunyi telah berubah menjadi keheningan yang damai, bukan ancaman. Dan Kemuning berdiri, wajahnya basah oleh air mata, namun matanya kini bening, seolah baru kembali dari kematian. Saat ia keluar dari gua, langit Karangpandan dipenuhi cahaya jingga senja. Suara burung terdengar untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Anak-anak desa berlari-lari di pematang, tertawa kecil. Warga keluar dari rumah mereka, menangis, bersujud, menatap perempuan yang membawa kembali suara mereka. Salah satu ibu menggenggam tangan Kemuning sambil berkata, "Kami bisa bicara lagi, kami bisa menyanyi lagi." Dan untuk pertama kalinya, Kemuning tersenyum lebar. Sunyi telah dikalahkan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian untuk mendengarkan yang tak pernah terdengar. Langkah Kemuning belum berhenti. Meski tubuhnya lelah dan batinnya nyaris koyak, simpul selanjutnya sudah terpanggil, sebuah kawasan tambang belerang terbengkalai di lereng Gunung Welirang. Mbah Nini menyebutnya sebagai tepian neraka, tempat di mana amarah para pendosa dikurung dalam bara. Dulu, konon tambang itu ditutup karena insiden tragis, pekerja-pekerja yang dikorbankan agar penguasa setempat mendapat kekayaan. Mereka dibakar hidup-hidup, dan sejak itu, belerang di sana mengeluarkan asap merah, bukan putih. Itu bukan sekadar tambang, tapi kuburan yang belum bisa tidur. Kemuning tiba menjelang malam, saat kabut belerang mulai menyesakkan dada. Tak ada yang menyambut, tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Hanya gemuruh tanah, seperti bumi sedang menggeliat karena mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ia mengenakan kain penutup wajah dan menggenggam tusuk kondenya erat-erat. Di ujung jalur tambang yang licin dan dipenuhi batu tajam, ia menemukan altar batu, hitam gosong, dengan bayangan manusia terukir di permukaannya. Tulisan tua di sisi altar berbunyi, "Yang dibakar oleh pengkhianatan, akan bangkit dalam amarah." Tiba-tiba tanah di sekeliling altar pecah. Dari lubang menganga, asap merah menyembur disertai jeritan manusia yang terdengar seperti logam dipaksa menyanyi. Sosok-sosok besar muncul, tubuh mereka penuh luka bakar, mata mereka menyala merah, dan tubuhnya menyatu dengan batu dan api. Mereka adalah Abu Ringkam, roh para pekerja tambang yang dibunuh dan dikurung dalam panas yang abadi. Mereka tidak bicara, mereka meraung dalam bahasa kematian. Dan mereka mengira Kemuning adalah bagian dari generasi pewaris para pengkhianat. Pertarungan dimulai dalam sunyi yang memekakkan. Kemuning melompat menghindari serangan api yang membakar udara. Setiap hentakan kaki Abu Ringkam menghancurkan tanah. Tusuk kondenya berubah bentuk, memanjang menjadi tombak cahaya yang ia putar untuk menahan semburan panas. Tapi serangan itu bukan hanya fisik. Setiap api yang menyentuhnya membawa ilusi. Ia melihat dirinya membakar rumahnya sendiri, melihat Bayu tersiksa karena dirinya, melihat Rere menangis ditinggal.
Luka batinnya dimanipulasi untuk membakar dirinya dari dalam. Tapi Kemuning bertahan. Ia menggigit lidahnya, membiarkan darah mengalir ke tanah. Darah itu menyatu dengan debu tambang, dan rajah dari gulungan kain mulai muncul membentuk lingkar pelindung. "Aku bukan pewaris pengkhianat," teriaknya. "Aku adalah penjaga warisan Luka. Dan kalian adalah korban yang harus dibebaskan." Suaranya menggelegar, bukan karena keras, tapi karena penuh kebenaran. Tombaknya menancap ke tengah altar, memecahkan batu, dan dari dalamnya muncul pusaka tua, keris kecil berhiaskan mata merah, lambang perjanjian antara leluhur dan roh tambang. Kemuning meraih keris itu dan menusukkannya ke tanah. Cahaya merah berubah menjadi putih, lalu biru. Abu Ringkam meraung terakhir kalinya, jeritan yang bukan lagi penuh amarah, tapi kelegaan. Tubuh mereka meleleh menjadi kabut, melayang ke langit, kembali menjadi bagian dari gunung. Asap tambang berubah jernih, bau belerang menghilang perlahan. Langit malam terbuka, menunjukkan bintang-bintang yang selama ini tersembunyi. Neraka kecil di bumi akhirnya menjadi tanah tenang. Kemuning berlutut, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Tapi di wajahnya ada air mata, bukan karena sakit, tapi karena tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, para arwah itu telah dibebaskan. Ia melihat nyala kecil di altar, nyala yang tidak membakar, tapi menghangatkan. Sebuah pertanda, jiwa-jiwa yang tadinya terkurung kini telah menemukan damainya. Dan Kemuning telah menjadi jembatan antara dendam dan penebusan. Di kejauhan, suara angin terdengar, membisikkan satu nama simpul terakhir. Yang tersulit, yang paling kelam, tempat asal-usul warisan sebenarnya. Dan di sanalah semuanya akan berakhir, atau hancur sepenuhnya. Langit mendung ketika Kemuning tiba di tempat yang tak tercatat di peta manapun, sebuah lembah tersembunyi di antara hutan rimba sisi barat Gunung Kelut. Nama tempat itu hanya disebut satu kali oleh Mbah Nini, dengan suara gemetar, Lembah Puspa Iblis, tempat di mana darah pertama pangkal tembaga ditumpahkan. Disinilah nenek moyang Kemuning membuat perjanjian dengan entitas yang tidak sepenuhnya bisa disebut manusia atau setan. Konon, dari tempat inilah ilmu yang ia warisi mulai hidup, menyusup dalam darah dan terus menjalar ke setiap keturunannya. Saat Kemuning menjejakkan kaki di tanah lembah, kabut hitam menyergap dari segala arah. Udara di sana seperti mati, tak ada angin, tak ada suara alam. Hanya gemuruh lirih seperti suara jantung bumi yang terluka. Di tengah lembah itu, berdiri sebuah bangunan tua setengah rubuh, yang dulu adalah pendopo pemujaan. Di balik reruntuhannya, Kemuning menemukan sebuah sumur batu besar yang penuh genangan merah pekat, bukan air, tapi darah. Di sekelilingnya terukir nama-nama leluhurnya sendiri. Termasuk nama ibunya, termasuk namanya sendiri. Kemuning menggigil. Disinilah semuanya bermula. Ia ingat cerita ibunya, bahwa dahulu, nenek mereka adalah perempuan pertama yang menolak mengorbankan bayi dalam ritual pangkal tembaga. Penolakan itu membuat keluarganya diasingkan. Tapi darah itu tetap mengalir, dan ilmu itu tetap hidup dalam keturunannya. Termasuk dirinya. Dan kini, sumur darah itu bergetar, seolah tahu pewaris terakhirnya telah tiba. Di dalam getaran itu, suara bergema, berat dan penuh penyesalan, namun juga kekuasaan. "Datanglah, warisku. Tebus atau hancurkan dirimu sendiri." Dari sumur, muncul sosok bayangan perempuan tua berjubah hitam, mata merah membara, tubuh bersinar dengan rajah menyala. Itu bukan manusia, tapi juga bukan makhluk sepenuhnya. Itu adalah bayang pangkal, perwujudan dari ilmu yang diwariskan turun-temurun. Ia berbicara tanpa suara, langsung masuk ke dalam benak Kemuning. "Kau punya dua pilihan, warisi kekuatanku dan kuangkat kau jadi penguasa berikutnya, atau musnahkan aku, dan bersama itu musnahkan semua kekuatan yang mengalir dalam darahmu." Pilihan itu mengiris jiwa, sebab bersama kekuatan itu, Kemuning juga mampu melindungi, menyembuhkan, membebaskan. Tapi harga kekuatan itu adalah darah. Kemuning menangis. Ia teringat Rere, Pak Guno,
Bayu, dan semua yang telah ia lalui. Ia tahu betapa kekuatan bisa menjadi berkat atau kutukan. Dan ia tahu satu hal, dunia tidak butuh lagi warisan yang tumbuh dari darah tak berdosa. Ia berlutut di depan sumur, mencabut tusuk konde, yang kini memancarkan cahaya biru keperakan, bukan lagi merah. Ia membacakan mantra dari gulungan terakhir yang ia simpan, mantra pemutus warisan. Dengan setiap bait, sumur itu bergetar hebat, jeritan memekakkan terdengar dari segala arah, tanah retak, langit berubah warna. Bayang pangkal meraung, mencoba merasuk ke tubuh Kemuning. Tapi ia bertahan. Ia mencucukkan tusuk konde ke dalam sumur darah, dan cahaya memancar, membakar segalanya. Bangunan rubuh sepenuhnya, kabut tersapu angin yang entah datang dari mana. Suara-suara leluhur teriakan kemarahan, lalu berubah menjadi bisikan restu. Tubuh Kemuning terlempar ke tanah, tak sadarkan diri. Tapi dalam mimpi gelapnya, ia melihat ibunya, tersenyum lembut sambil berkata, "Akhirnya, anakku, kau memilih yang tak pernah bisa kami pilih." Saat matahari pagi menyentuh wajahnya, Kemuning membuka mata. Lembah itu sudah tak ada. Hanya hamparan rumput hijau yang baru tumbuh. Sumur darah telah lenyap, dan dalam dirinya, tak ada lagi suara atau kekuatan berdesis. Ia kini manusia biasa, tapi hatinya damai, dan dunia lebih tenang. Ia berdiri, menatap langit, lalu menapaki jalan pulang. Tidak sebagai pewaris ilmu sakti, tapi sebagai perempuan yang telah menyelamatkan dunia, dengan memilih untuk tidak menjadi Tuhan atasnya. Langkah Kemuning menyusuri jalan setapak keluar dari lembah terasa begitu asing. Tanah yang dulu penuh luka kini menghijau, seakan bumi sendiri menghapus jejak nestapa. Tapi di balik ketenangan itu, hatinya sunyi. Ia telah kehilangan kekuatan yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Tak ada lagi cahaya biru yang menari di ujung jari, tak ada lagi bisikan dari leluhur, tak ada lagi aura yang membuat para preman atau roh gentayangan gentar padanya. Ia kini perempuan biasa, tapi justru itulah pilihan sejatinya, menjadi manusia seutuhnya. Saat ia tiba kembali di kota kecil tempat ia tinggal, tidak ada yang menyadari perubahannya. Rere, anaknya, berlari menyambutnya seperti biasa, memeluknya erat sambil menangis tanpa sebab. "Aku mimpi ibu hilang," bisik Rere. Kemuning tersenyum, air matanya jatuh diam-diam. Ia mencium kening anaknya, lalu berkata dengan lirih, "Ibu tak akan pergi lagi. Ibu sudah pulang." Dan dalam pelukan kecil itu, dunia seakan mengecil, cukup hanya dalam tangan seorang anak. Berita tentang terminal kampung rambutan yang kini bersih dari preman dan suara-suara gaib mulai menyebar. Tak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi. Mereka hanya menyebutnya sebagai keajaiban. Sebagian percaya, seorang perempuan sakti datang lalu menghilang seperti angin. Tapi tak ada yang benar-benar tahu wajahnya. Dan Kemuning, ia kembali menjadi pengemudi ojek online, menyusuri jalanan kota dengan jaket lusuh dan helm polos. Tak ada aura istimewa, kecuali mata yang lebih tenang, dan senyum yang terasa lebih dalam. Pak Guno, lelaki tua yang dulu memberinya informasi tentang preman-preman pasar, kini sering duduk di warung sambil menatap langit. Ia tahu, dari sorot mata Kemuning, bahwa perempuan itu telah mengemban tugas yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Tapi ia tak bertanya. Ia hanya memberi isyarat lewat sebatang rokok yang ia suapkan ke mulut Kemuning, untuk yang selamat dari neraka, layak dinikmati dunia sedikit. Mereka tertawa pelan, tanpa banyak kata. Bayu, sopir truk gudang garam yang dulu ia selamatkan, sesekali mengirim pesan singkat. Tidak banyak kata, hanya kalimat sederhana seperti, "Semoga perjalananmu selalu terang." Atau, "Kalau capek, jangan lupa pulang." Kemuning membalas dengan emotikon senyum atau hanya satu kata, "Terima kasih." Sebab sejak semua usai, ia tak lagi punya beban untuk menjelaskan siapa dirinya. Ia hanya ingin hidup, itu saja. Di malam-malam tertentu, saat bulan penuh menggantung di langit dan angin bertiup tenang, Kemuning duduk di teras rumahnya, menatap langit. Di hadapannya,
Gulungan rajah terakhir telah dibakar dan abunya dibiarkan terbang. Tapi dalam diamnya, ia tahu warisan itu tak akan kembali. Ia telah memutus rantai, tapi nilai-nilainya, keberanian, pengorbanan, keteguhan akan tetap hidup, bahkan tanpa ilmu sakti. Ia tahu bahwa yang benar-benar sakti bukanlah jurus atau pusaka, tapi pilihan untuk melawan, sekalipun dunia berkata mustahil. Kemuning bukan legenda, ia bukan tokoh dalam kitab tua. Ia hanya seorang ibu, seorang perempuan, tapi ia pernah berjalan di tepi neraka, dan kembali membawa cahaya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya, untuk masa depan yang tak harus dibeli dengan darah. Dan dalam sunyi jalan pulangnya, ia tidak membawa gelar atau pusaka. Hanya damai. Dan dalam dunia yang begitu bising oleh kekerasan dan dendam, itu lebih dari cukup. Perjalanan Kemuning belum selesai. Tonton episode selanjutnya dan jangan lupa cek cerita-cerita sebelumnya di channel ini.